Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan membahas cerita atau kisah singkat tentang Nabi Musa alaihi salam yang ingin menuntut ilmu pada Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini juga dapat kita jumpai dalam Al-Quran. Tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saja ke ceritanya. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa alaihi salam berkata, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam akan melakukan perjalanan selama waktu yang cukup lama hingga beliau mampu mencapai Majma' al-Bahrain, atau pertemuan dua buah lautan. Tempat tersebut sangat misterius dan samar. Saking misteriusnya, para musafir telah merasakan letih dan lelah dalam waktu yang lama untuk mencari tahu mengenai hakikat akan tempat ini. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah Laut Persia dan Romawi. Ada yang mengatakan lagi bahwa itu adalah Laut Jordania atau Kulsum. Ada yang mengatakan juga bahwa itu berada di Tanjah. Ada yang berpendapat itu terletak di Afrika. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu adalah Laut Andalus. Tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat bahwa tempat-tempat itu adalah Majma' al-Bahrain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan lokasi yang jelas mengenai tempat tersebut dalam Al-Quran. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyebutkan secara pasti kapan peristiwa itu terjadi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Seseorang hamba tersebut merupakan hamba yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salam agar ia dapat belajar darinya. Terlepas dari status Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan seseorang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan seseorang ulul azmi dari para rasul. Beliau juga adalah pemilik mukjizat tongkat dan tangan yang bercahaya, serta seorang nabi yang kitab Taurat diturunkan kepadanya, tanpa melalui perantara. Namun dalam kisah ini, beliau menjadi seorang pencari ilmu yang sederhana, yang harus belajar kepada gurunya, dan menahan penderitaan di tengah-tengah proses belajarnya itu. Pengajarnya itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mula-mula Nabi Khidir alaihi salam menolak untuk ditemani oleh Nabi Musa alaihi salam dalam proses belajarnya. Khidir memberitahu Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Namun pada akhirnya, Khidir mau ditemani oleh Musa, tapi dengan syarat, hendaklah ia tidak bertanya tentang apa yang dilakukan Khidir selama perjalanan, hingga Khidir dengan sendirinya menceritakan kepadanya setelah perjalanan mereka berakhir. Nabi Khidir alaihi salam merupakan simbol ketenangan dan diam. Ia tidak berbicara, dan gerak-geriknya menimbulkan kegelisahan dan kebingungan bagi Nabi Musa alaihi salam. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Khidir jelas-jelas dianggap sebagai kejahatan di mata Musa. Sebagian tindakan Khidir yang lain dianggap Musa sebagai hal yang tidak memiliki arti apapun. Meskipun Musa memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang luar biasa, namun beliau mendapati dirinya dalam keadaan kebingungan melihat perilaku hamba yang mendapatkan karunia ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam tengah berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran. Setelah menyampaikan dakwahnya, salah seorang dari kaum Bani Israel bertanya, "Apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih alim darimu wahai Nabi Allah?" Namun dengan nada emosi, Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Tidak ada yang lebih alim dariku di muka bumi." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak setuju dengan jawaban Musa. Lalu Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepadanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah meletakkan ilmunya?" Musa mengetahui bahwa ia terburu-buru mengambil suatu keputusan atas jawabannya kepada kaum Bani Israel itu. Kemudian Jibril kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di Majma' al-Bahrain, di mana ia lebih alim daripada kamu. Jiwa Nabi Musa alaihi salam yang mulai rindu untuk menambah ilmu, maka timbullah keinginan dalam dirinya untuk pergi dan menemui hamba yang alim ini. Kemudian Musa bertanya, bagaimana ia dapat menemui orang alim itu? Kemudian, ia mendapatkan perintah untuk pergi dan membawa ikan di keranjang. Ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Musa akan menemui hamba yang alim tersebut, yang tidak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pergi guna mencari ilmu, dan beliau ditemani oleh seorang pengikutnya yang masih muda. Pemuda itu mengikuti Nabi Musa alaihi salam dengan membawa ikan di keranjang. Setelah beberapa lama mereka berjalan, kedua orang itu pun sampai di suatu batu di sisi laut. Musa tidak kuat lagi menahan rasa ngantuknya, sedangkan pemuda tersebut masih begadang. Angin bergerak ke tepi lautan, ikan yang dibawa mereka itu pun bergerak dan hidup, lalu melompat ke laut. Melompatnya ikan itu ke laut adalah sebagai tanda yang diberitahukan Allah kepada Musa tentang tempat pertemuannya dengan seseorang yang bijaksana, yang mana Musa datang untuk belajar kepadanya. Musa bangkit dari tidurnya dan tidak mengetahui bahwa ikan yang dibawanya telah melompat ke laut, sedangkan pemuda itu lupa untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi tersebut kepada Musa. Lalu Musa bersama pemuda itu melanjutkan perjalanan, dan mereka lupa terhadap ikan yang dibawanya. Kemudian Musa ingat pada makanannya, serta merasakan keletihan. Selang beberapa waktu, pemuda tersebut mulai ingat tentang apa yang terjadi. Ia pun mengingat bagaimana ikan itu melompat ke lautan. Lalu ia segera menceritakan hal itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Peristiwa yang mereka alami tersebut disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka berjalan sampai ke pertemuan dua buah laut itu, maka mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa, Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam di atas sajadah hijau di tengah-tengah lautan. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihatnya, ia menyampaikan salam kepada Nabi Khidir alaihi salam. Khidir berkata seraya bertanya, apakah di bumimu ada salam? Siapakah kamu? Musa menjawab, aku adalah Musa. Kemudian Khidir kembali berkata, bukankah engkau Musa dari Bani Israel? Musa kemudian berbalik bertanya, dari mana engkau mengenal aku? Khidir menjawab, sesungguhnya yang mengenalkan kamu kepadaku, adalah juga yang memberitahu aku siapa sebenarnya kamu. Lalu, apa yang engkau inginkan wahai Musa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Musa pun pergi bersama Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar,
lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Dalam perjalanan mereka, Nabi Musa alaihi salam dibuat terkejut akan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam malah melubangi perahu yang mereka naiki. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi juga menjelaskan tentang dialog antara keduanya, ketika berada di atas perahu yang mereka tumpangi itu. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa, maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubangi perahu tersebut. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu, yang akibatnya kamu dapat menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Khidir menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Karena Musa tidak menghiraukan akan perkataan Khidir, terkait tidak boleh menanyakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Khidir saat ia bersama dengannya, maka Musa kembali berkata, "Janganlah kamu menghukum aku, karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Setelah dari kejadian perahu tersebut, dan sampailah mereka ke daratan dengan cara yang tidak terduga, mereka pun kembali melakukan perjalanan. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, namun Nabi Khidir alaihi salam malah membunuh anak tersebut. Musa berkata, "Mengapa kamu malah membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu hal yang mungkar." Khidir pun kembali berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan sabar bila bersamaku?" Kemudian Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Uzur yang dimaksudkan Nabi Musa alaihi salam dalam hal tersebut, merupakan halangan atau rintangan yang diakibatkan oleh tindakan Nabi Khidir alaihi salam selama melakukan perjalanan. Setelah melalui kejadian tersebut, mereka kembali melakukan perjalanan, hingga mereka sampai kepada penduduk pada suatu negeri, lalu mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian beristirahatlah mereka di sebelah dinding rumah yang hampir roboh. Kemudian Khidir malah membangun kembali dinding yang hampir roboh itu. Musa pun berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu dapat mengambil upah atas tindakanmu itu." Nabi Musa alaihi salam dibuat sangat kebingungan atas tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Hingga sampailah di akhir perjalanan mereka, dan saat hendak berpisah antara Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dari segala perbuatan-perbuatannya yang dilakukan selama perjalanan. Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara kamu dan aku. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Yang pertama, adapun perahu itu, adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak perahu itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap perahu. Yang kedua, aku membunuh anak itu karena kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa anak itu akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih, dalam hal kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Yang terakhir, adapun dinding rumah itu, adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya, atas kemauanku sendiri. Yang demikian itu, adalah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Sekian cerita atau kisah singkat, mengenai Nabi Musa alaihi salam yang bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam dengan tujuan untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah.
Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.